Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang kita berharap semoga Allah melimpahkan keberkahannya, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan lancar kita kuasai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita pemahaman yang baik, tambahan ilmu yang berkah, yang menjadikan kita semakin saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin dan permasalahan tentang nasakh. Nah, di kesempatan yang semoga Allah memberkahi kita semua, kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan nasakh. Mari kita simak. Ma yamtani naskhuhu, yang tidak bisa naskhuhu, dinasakh, dihapus. Hukum yang tidak bisa dihapus, atau sesuatu, bukan hukum tapi sesuatu yang tidak bisa dinasakh. Yamtani naskhu fima ya'ti, nasakh tidak bisa berlaku pada hal-hal berikut ini. Al-awwal, yang pertama, al-akhbar, adalah berita-berita. Lianna naskha mahalluhul hukmu, karena nasakh itu objeknya adalah hukum. Nasakh itu objeknya adalah hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu adalah tempat di mana nasakh berlaku. Sedangkan khabar tidak termasuk, sehingga nasakh tidak berlaku di dalam kabar atau informasi. Baik, kita lanjutkan bacaan. Wali anna naskha ahadil khabara ini, karena menghapus salah satu dari dua kabar, yastalzimu an yakuna ahaduhuma, maka hal tersebut mengharuskan an yakuna ahaduhuma, mengharuskan salah satu dari dua berita kadziban, adalah berita yang dusta. Misalnya seseorang bilang, tadi barusan ada kecelakaan. Terus setelah itu dia bilang lagi, enggak deh, tadi nggak ada kecelakaan. Nah, ini kan berarti ada dua kabar, di mana kabar kedua menghapus kabar yang pertama, dan kabar yang pertama berarti kabar yang dusta. Wal kadzibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi, dan yang namanya dusta, kadzib, itu mustahil, nggak mungkin ada fi akhbarillah, dalam berita-berita yang Allah sampaikan, wa rasulihi, dan berita-berita yang Rasulullah sampaikan juga, nggak mungkin. Allah dan Rasulnya itu terhindar dan bersih dari yang namanya al-kadzib, dusta. Illa an yakunal hukmu ata bi suratil khabar, kecuali berita yang mengandung makna hukum. Ini pengecualian nih. Jadi hukum asalnya khobar atau berita itu tidak bisa dinasakh.
tidak bisa dihapus dan diganti kecuali khabar yashtamilu alal hukum, kecuali khabar yang mengandung maknanya, mengandung hukum. Bagaimana contohnya? Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Fala yamtani naskhuhu, maka untuk khabar yang maknanya adalah hukum. Jadi khabar di sini bukan pemberitahuan melainkan menetapkan suatu hukum. Maka untuk khabar yang seperti ini bisa untuk dinasakh. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum. Hendaklah di antara kalian isruna sabirun, apabila ada 20 orang yang bersabar, yaglibu, mereka melawan mi'atain. 20 orang yang sabar melawan 200 musuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini bentuknya kabar. 20 orang di antara kalian itu melawan 200 musuh. Ini berita dari Allah. Informasi, bentuknya informasi, tapi sejatinya informasi tersebut tujuannya sebagai perintah dari Allah. Ya, dalam ayat Allah menyampaikan 20 orang bersabar di antara kalian melawan 200 musuh. Ini kan seperti berita, seperti informasi. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini adalah perintah. Maka terjemahan yang tepat untuk ayat ini adalah hendaknya 20 orang beriman itu harus melawan 200 musuh. Ini berarti bentuknya informasi, bentuk kalimat ungkapannya informasi, tapi tujuannya adalah perintah. Kalau seperti ini maka bisa dinasakh beritanya. Fa inna hadza khabar maknahul amr. Sesungguhnya berita dalam ayat ini itu tujuannya untuk perintah, bukan cuma informasi. Allah bukan hanya menyampaikan 20 orang di antara kalian mampu melawan 200 musuh. Bukan cuma info, tapi ini perintah dari Allah. Hendaknya 20 orang di antara orang beriman harus melawan 200 musuh. Berarti satu orang melawan 10 orang itu wajib. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha ja'a naskhuhu. Dan kabar ini ternyata dinasakh, dihapus fil ayatil lati ba'daha, oleh ayat yang datang setelahnya. Wahya qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana khaffafallah, sekarang Allah telah meringankan ankum, untuk kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu bahwa pada diri kalian ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, maka sekarang 100 orang di antara kalian yaglibu mi'atain, melawan 200 orang. Jadi informasi yang pertama kata Allah di dalam Al-Quran, 20 orang melawan 200 musuh, berarti satu orang lawan 10. Kemudian di ayat berikutnya lagi Allah memberitahukan 100 orang di antara kalian melawan 200 musuh. Berarti berubah dari 1 melawan 10 menjadi 1 melawan 2. Ini berita tapi dinasakh. Kenapa begitu? Kenapa berita bisa dinasakh? Karena berita yang ada bentuknya memang berita tapi tujuannya adalah perintah. Ya. Dan di dalam beberapa ayat Al-Quran memang ada yang seperti ini. Bentuknya berita tapi tujuannya adalah perintah. Ini salah satunya. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal tersebut. Beberapa ayat yang bentuknya berita, informasi, tapi tujuan dari ayat tersebut adalah perintah untuk dilaksanakan. Baik, kita baca hamisnya. Yaqa'un naskhu fil ahkam syar'iyyah. Nasakh itu berlaku pada hukum-hukum syar'i. Wal ahkamu syar'iyyah,
Dan yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i taqaddama ma'ana, telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Annaha khitabun, yaitu khitabus syar'i, khitabus syari', khitab penyampaian dari syariat, berita, informasi, keterangan dari syariat, al-muta'alliq bil af'alil mukallifin, di mana keterangan tersebut berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang telah terbebani kewajiban Islam. Bil iqtida, yaitu keterangan yang berkaitan dengan iqtida, keputusan, awit takhir, atau pilihan, awil wada', atau sebab. Jadi ahkamu syar'iyah itu adalah khitabu syari', keterangan dari syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatannya orang-orang mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatannya orang-orang mukallaf tentang iqtida, keputusan atau ketetapan, awit takhir atau pilihan, awil wada' atau sebab. Jadi ahkamu syariah itu kan ada iqtida. Iqtida itu menetapkan ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Ahkamu syariah itu termasuk. Tapi ahkamu syariahnya berkaitan dengan iqtida. Adapun ahkamu syariah yang takhir, ya, contohnya memberikan pilihan antara melakukan yang ini atau melakukan yang itu. Seperti orang yang melakukan pelanggaran dalam syariat Islam, bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, maka dia diberikan pilihan untuk melakukan salah satu dari 3 perbuatan. 1, puasa 3 hari. 2, memberi makan orang miskin. Atau ketiga, membebaskan budak. Takhir. Awil wadu itu sebab, menjadikan salah satu sebagai sebab sahnya suatu amalan. Ini juga termasuk al-ahkamu syar'iyah. Intinya nasakh itu hanya berlaku pada al-ahkam syar'iyah saja, hukum-hukum syar'iyah. Emang ada hukum selain syariah? Ada hukum alam contohnya. Kalau mendung, kemungkinan akan hujan, itu kan hukum alam. Nah, ini tidak berlaku di situ tentang nasakh. Ya, hukum nasakh hanya berlaku di hukum-hukum syariat Islam. Fayakun hunaka mathalan wujub. Misalnya ada amalan yang wajib awalnya. Fayarfa'ul wujub. Kemudian kewajibannya dihapus. Wa yathbatul istihbab. Kemudian ditetapkanlah hukum yang baru yaitu sunnah. Au tathbutul ibaha, atau bukan sunnah malah menjadi mubah, boleh-boleh aja. Mau dikerjakan boleh, mau nggak dikerjain juga boleh. Hadza hukmu syar'i taklifi. Inilah hukum syar'i yang taklif. Ya. Hukum syar'i taklif itu yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Suatu amalan awalnya haram, kemudian dihapus hukuman haram tersebut, lalu ditetapkan hukuman yang baru. Apa itu? Sunnah. Seperti yang kemarin kita bahas tentang ziarah kubur. Awalnya syariat Islam melarang umat Islam untuk ziarah kubur, tapi kemudian di waktu yang berikutnya syariat Islam menganjurkan untuk berziarah kubur. Wa qad yakunu hukman wad'iyan, dan juga terkadang berbentuk hukum wad'i, fayaj'alu ahadal umuri sababan lil akhar, di mana syariat menetapkan salah satu perkara sebagai sebab diwajibkannya ibadah tertentu. Tsumma tarfa'u sababiyatuhu bidalilin akhar. Kemudian penyebabnya pun dihapus. Ya, penyebabnya dihapus karena dalil yang lain. Maksudnya kalau ahkamul wad'i, suatu perkara, ya, suatu perkara ditetapkan sebagai sebab ditetapkannya suatu ibadah.
Kemudian sebab tersebut dihapus. Udah nggak usah pakai sebab-sebaban, intinya diamalin aja ibadah tersebut. Baik. Kesimpulannya adalah nasakh itu hanya berlaku pada hukum syariah saja. Baik hukum syariah itu hukum taklifi atau hukum syariah yang wad'i. Itu berlaku pada keduanya nasakh. Sedangkan khobar pada dasarnya tidak berlaku padanya nasakh, kecuali khobar yang bentuknya informasi tapi tujuannya adalah perintah. Baik, ini di catatan kaki di hamish kembali dijelaskan. Hal yajuzu an yaridan naskhu fil akhbar. Boleh gak nasakh itu terjadi di khobar? Taqaddama ma'ana annal kalama yanqasim ila khabarin wa insya. Telah berlalu ya penjelasan yang menerangkan bahwasanya kalam, perkataan itu yanqasimu ila khabari wa insya, terbagi menjadi dua, ada khabar, ada insya. Wal khabaru huwa alladhi yahtamilu tasdiq wa takdzib. Dan perkataan yang berupa khabar itu mengandung dua hal, yaitu kejujuran, benar, dan dusta atau salah. Wal insya, sedangkan insya la yasih an yahkum alaihi bisidqin aw kadzib. Sedangkan kalam yang berupa insya itu tidak bisa dihukumi ini benar, ini salah, ini jujur, ini dusta, tidak bisa. Ya, untuk memudahkan kalian agar lebih paham, kalau kabar itu kan berita. Ya, berita itu bisa dibilang benar, bisa dibilang jujur, bisa dibilang salah atau dibilang bohong. Tapi insya itu apa? Salah satunya insya adalah perintah. Perintah itu nggak bisa dihukumi ini dusta, ini benar, nggak bisa. Kalau misalnya ada guru bilang, silakan kamu baca buku halaman sekian, oh itu perintah yang bohong. Nggak bisa perintah dibilang bohong. Yang bisa dibilang bohong, bisa dibilang benar adalah khobar. Sedangkan insya maka tidak bisa. Wal akhbaru ala nau'aini, dan khabar itu terbagi menjadi dua macam. Al awal, yang pertama, ikhbar an madin, berita yang menginformasikan tentang peristiwa di masa lalu. Fahadza la yajuzu wurudun nasakh fiha. Nah, dalam berita yang menjelaskan tentang peristiwa di masa lalu, la yajuzu wurudun nasakh fiha, tidak bisa dinasakh, tidak boleh. Li'annana law athbatna nasakh, karena jika kita menetapkan bolehnya nasakh dalam berita seperti ini, lakan al-khabar al-awwal kadziban, maka pemberitahuan yang pertama kali itu pastinya dusta. Ya. Kita bilang, tadi di pasar ada orang dipukulin karena mencuri. Kejadian tadi. Kemudian enggak lama ngomong lagi, ternyata enggak. Ya, enggak ada orang dipukuli. Berarti ini menunjukkan bahwa informasi yang pertama kali disampaikan adalah informasi yang dusta. Fala yasih an yakul, maka tidak bisa dan tidak sah atau tidak boleh mengatakan hasala fi zamanil madi kadza, telah terjadi di masa lalu seperti ini. Tsumma yaqulu ba'da dzalika, kemudian dia berkata lagi setelah itu, nasakhtu hadzal khabar, saya telah menghapus berita yang tadi saya sampaikan. Walam yahsul hadzal amru fi zamanil madhi, dan yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya tidak terjadi di masa lalu. Li'annahu yakunu hina idzin kadziban. Nah, orang yang seperti ini berarti dia telah berdusta. Wallahu subhanahu munazzahun anil kadzib, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha suci, yang jauh dari yang namanya kadzib. Baik. Ini pengulangan, berarti catatan kaki yang ada ini pengulangan dari matan yang telah kita baca sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Asani, ya, lihat itu hamishnya, yaitu catatan kaki. Yang kedua, tadi kan berita itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama berita tentang perkara yang terjadi di waktu lampau. Sekarang al-khabaru anil umuril mustaqbaliyah, berita tentang peristiwa-peristiwa di masa depan, allati yukhbirullah anha, yang Allah Subhanahu wa taala beritakan.
sawaun fid dunya aw fil akhirah, baik peristiwa yang berkaitan dan terjadinya di dunia atau peristiwa yang terjadi di akhirat. Hal yajuzu wuqu'un naskhi fiha, boleh gak nasakh berlaku dalam berita seperti ini? Aw la yajuzu zalik, atau nggak boleh? Ya tadi kalau khobar yang tentang peristiwa terjadi di masa lampau kan jelas nggak boleh dinasakh. Nah sekarang yang kedua nih, berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, boleh gak dinasakh? Baik, kita simak sama-sama. Qalal jamahir, berkata jumhur ulama, la yajuz, nggak boleh. Lianna khabarullah la yatakhallaf, karena berita dari Allah tidak akan mungkin salah. Nggak mungkin nggak terjadi. Kalau Allah udah sampaikan ya bakalan terjadi. Illa idza kanat li fawati syartin aw wujudi mani, kecuali jika ada syarat yang tidak terpenuhi atau adanya penghalang. Wa dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ta'ifatun ila itsbatin nasakh fil akhbaril mustaqbalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama menyatakan bahwa ada nasakh untuk berita-berita yang berkaitan dengan masa depan. Wastadalla alaihi biqaulihi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan beberapa ulama berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jikalau kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian tukhfuhu tetap menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, Allah akan tetap meminta pertanggungjawabannya. Apa yang ada di dalam hati mau disampaikan atau enggak tetap akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kapan dimintai pertanggungjawaban sama Allah? Ya nanti di hari kiamat. Berarti ini pemberitahuan tentang masa depan. Ya, kabar tentang masa depan. Hadza khabaran mustaqbal. Ini adalah pemberitahuan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tsumma nusikhat hadhil ayah. Kemudian ayat ini dihapus bil ayatil lati ba'daha, dengan ayat yang setelahnya. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di mana Allah berfirman, Allah tidak akan membebani seseorang di atas kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ila qaulihi, sampai firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah, jangan hukum kami atas sesuatu yang kami lupa atau kami salah. Ya. Taib. Dalam ayat 284 surat Al-Baqarah ini, awalnya Allah menyatakan bahwa semua yang terbesit di dalam hati, mau diungkapin atau enggak, akan Allah mintai pertanggungjawab. Akan Allah mintai pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Namun di ayat selanjutnya Allah menghapus hal tersebut. Bahkan lebih jelas di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa apa yang ada di dalam hati ini tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kadang di dalam hati terbesit begitu saja, dan ini termasuk sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Apa yang ada di hati nggak akan langsung Allah hukum kecuali jika dilaksanakan. Jadi jika seseorang berniat untuk melakukan kejahatan tapi nggak jadi berbuat, baru di hati doang, itu nggak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Allah mengatakan apa yang ada di dalam hati, baik akan diamalkan atau masih disimpan di dalam hati, akan Allah mintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Namun dalam hadis Nabi secara tegas, apa yang ada di dalam hati dan belum diamalkan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada dua pendapat nih di antara para ulama, boleh gak nasakh itu berlaku pada berita yang berkaitan dengan peristiwa di masa depan. Jumhur ulama mengatakan gak boleh. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama mengatakan bisa terjadi nasakh. Bisa terjadi nasakh. Baik, kemudian yang di bawah yang mudah-mudahan kalian paham. Qala al-muallif, penulis berkata, kadzalika la yadkhul. Begitu pula la yadkhulun naskhu fil ahkam, nasakh itu tidak berlaku pada hukum-hukum allati takunu maslahatan fi jamil azminah wal amkinah. Pada hukum-hukum yang maslahatnya itu selalu ada di setiap zaman, waktu, dan juga tempat. Wa matsalalahu bitauhid, contohnya seperti tauhid. Wa usulul ibadah, dan ya pokok-pokok ibadah, wa makarimil akhlak, dan
uh, perintah tentang akhlak-akhlak yang mulia, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia. Wa kadzalika la yumkinu an-naskhu an-nahya amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makan. Dan begitu pula nasakh tidak bisa berlaku pada larangan yang keburukannya akan terus ada di setiap waktu dan di setiap tempat. Kasyirik, seperti kesyirikan, wal kufur dan kekufuran, wa masawiil akhlak atau akhlak-akhlak yang buruk, minal kadhibi wal fujur, seperti berdusta dan perbuatan keji, wal bukhl wal juben, pelit, penakut, wa nahwi dzalik. Baik. Jadi kesimpulan yang telah kita bahas tadi adalah seperti ini, ahibati fillah, bahwa nasakh itu hanya berlaku pada al-ahkamu syar'iyyah, baik yang taklifi itu yang wajib, sunnah, kemudian makruh, mubah, haram, itu yang taklifi, atau ahkamu syar'iyyah yang wad'i itu yang tentang sebab, syarat, kemudian penghalang, itu nasakh itu berlaku padanya. Sedangkan pada khabar itu tidak bisa dinasakh. Dan khabar itu terbagi menjadi dua macam. Ada khabar tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, ini nggak bisa dinasakh. Yang kedua, khabar yang berkaitan dengan peristiwa di masa depan. Ini terjadi perselisihan antara para ulama. Ada yang mengatakan bisa dinasakh, sebagian lain mengatakan tidak bisa dinasakh. Kemudian ada juga hukum-hukum yang tidak bisa dinasakh, padahal hukum tapi tidak bisa dinasakh. Apa saja hukum yang tidak bisa dinasakh? Yang pertama, perintah yang mengandung maslahat di mana kemaslahatannya berlaku sepanjang waktu dan tempat. Seperti tauhid. Tauhid kan akan selalu mendatangkan maslahat, maka tidak bisa dihapus hukumnya. Begitu pula dengan larangan, yang mana larangan tersebut berkaitan dengan perbuatan buruk dan keburukannya akan terus ada di sepanjang waktu dan tempat. Seperti kekufuran dan kesyirikan. Ini kan di setiap waktu dan di setiap tempat, yang namanya kufur dan syirik ya terus akan menjadi keburukan. Maka hukum-hukum yang seperti ini tidak bisa dinasakh.